Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nen Aisyah, mahasiswa Ilmu Komunikasi Karyawan 2018, yang dimana saya memenuhi tugas mata kuliah metode penelitian kualitatif. Nah, saya di sini akan memaparkan tugasnya, yaitu ada definisi, paradigma, metode riset, karakteristik metode riset, ada teknik pengumpulan data, penarikan sampel atau informan, teknik analisa data, teknik keabsahan data atau uji validitas dari metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Nah, yang pertama akan menjelaskan definisi kuantitatif, yaitu merupakan metode penelitian untuk menguji teori tertentu yang sudah ada, lalu dihubungkan dengan antara variabel. Dan metode kuantitatif ini harus mempunyai asumsi-asumsi teori untuk diuji secara deduktif. Metodologi kuantitatif ini pendekatannya berbasis angka. Nah, selanjutnya itu penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa tulisan, kata-kata, atau lisan dari orang dan perilaku yang telah diamati. Metodologi pendekatan dari kualitatif itu adalah berbasis nalar. Nah, yang kedua ada paradigma. Yang pertama dari kuantitatif, yaitu ada positivistik, yaitu di mana hubungan sebab akibat bertujuan untuk membentuk teori yang bersifat umum dalam mengatur manusia. Nah, yang kedua ada post-positivistik, yaitu ilmu yang menentang positivistik, karena katanya tidak memungkinkan menyamaratakan ilmu-ilmu tentang manusia dengan ilmu alam gitu. Jadi si positivistik ini tuh kayak memperbaiki kelemahan-kelemahan dari post-positivistik. Selanjutnya paradigma dari kualitatif. Yang pertama ada interpretatif, yaitu pemahaman dari kehidupan sosial. Nah, jenisnya ada fenomenologi, hermeneutika, dan interaksi simbol. Nah, untuk fenomenologi tersendiri itu adalah pengalaman yang bisa dipahami oleh orang yang telah mengalami kejadian tersebut. Nah, contohnya kayak pemakai mantan narkoba gitu kan. Dia kayak udah pakai narkoba, jadi tahu nih gimana dia pakai narkoba, rasanya kayak gimana setelah kegep sama polisi misalnya, dia udah tahu. Atau pas dia di sel, pas dia rehabilitasi tuh kayak memberi pengalaman yang gitu. Jadi peristiwa yang apa yang dia terjadi tuh kita ngerasain juga seperti itu. Nah, yang kedua tuh hermeneutika. Dia tuh simbol yang muncul mengenai pemahaman manusia sebagai mengenai bahasa. Nah, ini tuh udah jelasin sama di videonya Bu Rahma. Sepenglihatan aku tuh di hermeneutika ini tuh kita harus cari-cari buku yang kuno tentang bahasa lanjut menjadi pemahaman manusia. Ini udah jarang banget terjadi karena di kehidupan sekitar kita juga jarang banget buku-buku kuno. Selanjutnya ada konstruktivisme, yang dimana objektivitas tidak dapat dicapai dalam dunia fisik, tetapi harus ada pemahaman manusia. Yang intinya tuh pengetahuan tuh nggak cuman hanya pemahaman, tapi harus ada dunia faktanya. Jadi harus ada kehidupan sosialnya. Jadi konstruktivisme ini kayak membangun makna di sekitar kita, di realitas kita tuh kayak gimana makna yang sebenarnya yang terjadi. Selanjutnya ada dari kritis, yaitu kenyataan sangat berhubungan dengan pengamatan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Nah, kritis ini tuh dia mempunyai fenomena sosial. Nah, tapi si kritis ini tuh lebih untuk penindasan, ketimpaan, atau dan lain-lainnya pokoknya. Contohnya kayak korban pelecehan seksual. Nah, karena dia udah tahu pengalaman dia yang buruk ya di luar nalar dia, nggak tahu bakal terjadi seperti itu. Dia berbagi cerita sama kita gitu kan. Kita juga harus melindungi dia saat memberikan jawaban. Nah, itu tuh kita harus benar-benar kritis banget menelaah dari pertanyaan-pertanyaan dia seperti itu. Nah, yang ketiga ada metode riset. Yang pertama dari kuantitatif itu ada eksplanatif, yaitu menguji teori atau hipotesis guna memperkuat teori atau hipotesis yang sudah ada. Nah, jadi di eksplanatif itu untuk menjelaskan hubungan sebab akibat dari suatu permasalahan. Yang kedua ada prediktif, yaitu memprediksi atau memperkirakan apa yang akan terjadi atau yang sedang terjadi. Yang ketiga ada verifikasi eksperimen, yaitu penggunaan data untuk mengkonfirmasi kebenaran atau
justifikasi suatu hipotesis. Nah, jadi tujuan penelitian itu kayak menguatkan atau menggugurkan teori hasil penelitian sebelumnya. Selanjutnya ke karakteristik metode. Nah, yang kalau secara desain itu, kalau kuantitatif itu dia spesifik, jelas, terinci juga, dan terencana. Nah, kalau misalnya kuali itu dia umum, fleksibel, dan juga berkembang dan muncul dalam proses penelitian. Nah, lanjut ke teknik pengumpulan data. Dari kuantitatif itu menggunakan sebar angket. Nah, itu seperangkat pertanyaan. Nah, jadi pengumpulan data tuh kalau misalnya ingin lebih baik, lebih bagus tuh harus banyak respondennya, minimal lebih dari 20 orang. Yang kedua dari kualitatif ya, teknik pengumpulan datanya tuh ada yang pertama observasi partisipan. Nah, ada partisipan dan non partisipan. Kalau partisipan tuh kita terlibat dalam dalam yang kita akan amati. Nah, kalau misalnya non partisipan tuh kita nggak ikut terlibat dari masalah yang akan diamati. Ada in-depth interview, ada dokumentasi. Nah, dokumentasi itu dia kayak kita ada gambar, ada video, terus juga ada arsip, ada jurnal gitu. Selanjutnya ke teknik analisa data, yaitu yang dari kuantitatif dulu ya. Nah, kuantitatif itu latar belakangnya deduktif. Nah, jadi yang pertama ada konsep. Nah, apa yang sebelum kita meneliti itu kita harus mengkonsep dulu nih apa yang kita amati, apa yang terjadi di perusahaan kita atau yang terjadi di kehidupan kita. Yang kedua, proposisi itu asumsi. Lanjut ke variabel, lanjut ke hipotesis dan fakta di lapangan. Yang kedua tuh dari kualitatif ya. Nah, kualitatif itu lebih ke induktif. Nah, yang pertama tuh ada naturalistik. Nah, naturalistik tuh dia harus bener-bener nyata atau natural, dan bener-bener itu tuh jawabannya tuh bener-bener harus dari orang yang jawabannya natural gitu, beneran. Terus yang kedua ke observasi, lanjut ke observasi kayak wawancara langsung ya. Lanjut ke reduksi. Nah, reduksi ini kita memilih nih. Nah, setelah reduksi langsung ke verifikasi, yaitu kita menyamakan pengamatan yang tadi dari studi kasusnya. Salah. Nah, setelah reduksi kita ke verifikasi, yaitu pengamatan yang tadi disamakan dengan studi pustaka yang ada, kayak menelaah yang ada disamakan gitu. Lanjut nanti menghasilkan konseptualitas, yaitu asumsi atau pemikiran kita di lapangan. Setelah itu menghasilkan teori yang sudah kita lakukan di lapangan itu. Selanjutnya kita ke sampel. Nah, yang pertama dari kuantitatif dulu ya, ada populasi, yaitu keseluruhan dari subjek penelitian. Nah, populasi ini tuh harus banyak respondennya. Kalau di kuantitatif minimal lebih dari 20 orang. Lanjut ke kualitatif itu lebih kecil, dan juga ada purposif, yaitu memilih bebas yang akan diteliti. Maksudnya bebas itu kita bisa memilih siapapun yang akan diwawancarai, tapi harus sesuai dengan karakter atau misalnya tema yang kita akan wawancarai. Nah, kedua itu ada snowball. Jadi rekomendasi dari A nih misalnya, aku minta rekomendasi ke yang lain gitu. Tapi kalau misalnya lebih baik dari penelitian kualitatif itu minimal kurang dari 20 orang. Nah, yang terakhir itu ada teknik keabsahan data dan uji validitas. Nah, kalau misalnya dari kuantitatif itu ada uji validitas, adalah derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian atau data yang berbeda. Nah, biasanya di kuantitatif itu kan pakai uji validitas. Nah, biar datanya valid itu biasanya sampel mendekati jumlah populasi, pengumpulan, serta analisa yang dilakukan dengan cara yang benar. Nah, kalau di kualitatif itu menggunakan triangulasi data atau menggunakan perbandingan wawancara. Nah, sekian dari pemaparan tugas saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.